Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Prof. Binsaro Channel. Di video kali ini teman-teman, saya akan mendemonstrasikan kepada teman-teman semua bagaimanakah cara mengisi riwayat pendidikan pada daftar riwayat hidup atau DRH P3K tahun 2023. Kemudian saya juga akan memberitahukan kepada teman-teman semua kira-kira apa saja jenis pendidikan yang tidak boleh diisi atau ditambahkan pada daerah tersebut. Untuk itu teman-teman silakan simak terus video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke lah teman-teman, kemarin kita sudah mendemonstrasikan bagaimanakah cara kita mengisi data perorangan, yang mana itu sudah kita bahas pada video yang ini. Nanti akan saya taruh linknya di kolom deskripsi. Sekarang langkah kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Jadi di sini teman-teman, pada kolom ini peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong teman-teman. Jadi di sini nanti teman-teman tampilan untuk menambahkan riwayat pendidikan itu nanti seperti ini, di mana ada nanti sebuah tabel, kemudian nanti ada beberapa kolom teman-teman. Nanti silakan diisi teman-teman sesuai dengan petunjuk yang ada di atas atau di dalam tabel ini. Kemudian nanti di sini apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol ubah. Kemudian pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus, kemudian silakan ubah data. Setelah itu klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. Jadi di sini teman-teman, untuk pendidikan yang kita gunakan pada saat melamar itu sudah terisi otomatis, tetapi di sini tidak lengkap teman-teman. Barulah nanti kita akan melengkapi ketika kita nanti sudah sampai di langkah kedua ini, yaitu bagian pendidikan. Di mana cara mengubahnya nanti teman-teman, di sini ada dua tombol. Yang pertama adalah tombol ubah, kemudian yang kedua adalah tombol hapus. Nanti untuk mengisi ini teman-teman, untuk melengkapi ini ataupun untuk mengubah data-data yang muncul di sini, bisa nanti teman-teman klik ubah, kemudian nanti baru disimpan teman-teman. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ketika nanti sudah diklik ubah, di sini nanti ada petunjuk yaitu ubah data pendidikan. Kemudian nanti kita mengisi tingkat pendidikan kita apa teman-teman. Kemudian sampai kepada nanti jurusan, dan di sini nanti banyak sekali kolom-kolom yang wajib diisi. Kenapa ini wajib diisi? Karena sudah ada bintang merahnya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya sudah siap diisi ini semua, maka nanti silakan klik simpan teman-teman. Kemudian saya juga memberitahukan kepada seluruh pelamar yang telah mulai mengisi daftar riwayat hidup, untuk riwayat pendidikan itu ada beberapa hal atau ada beberapa jenis pendidikan yang tidak boleh ditambah atau diisi pada daerah tersebut teman-teman. Di sini saya akan membacakan kepada kita semua. Katanya di sini bahwa perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Jadi di sini teman-teman, inilah yang dimaksud dengan jenis pendidikan yang tidak boleh diisi atau ditambahkan pada daftar riwayat pendidikan teman-teman. Seperti apakah contoh jenis pendidikannya teman-teman? Di sini nanti saya akan menjelaskan. Katanya di sini misalkan pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1. Misalnya jurusannya adalah Sistem Informasi. Kemudian peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya. Jadi penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Jadi di sini teman-teman, ketika kemarin kita mendaftar atau registrasi itu dengan menggunakan gelar S1, maka nanti ini tidak boleh kita menambahkan S2 kita. Kalau misalnya teman-teman sudah ada yang sudah S2 di riwayat pendidikan teman-teman, karena nanti katanya di sini akan pasti gagal. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut teman-teman, maka nanti diharapkan supaya nanti untuk riwayat pendidikan S2-nya itu tidak boleh atau tidak usah lagi
nanti ditambah pada riwayat pendidikan untuk DRH. Kemudian di sini juga jika peserta memiliki 2 degree S1 lalu ingin menambahkan pendidikannya, misalnya dia memiliki S1 manajemen, kemudian dia sebelumnya memiliki S1 sistem informasi. Jadi akan gagal juga diinput karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1 sistem informasi yang digunakan untuk melamar. Jadi ini maksudnya teman-teman, ketika nanti pelamar itu kebetulan ada yang memiliki 2 gelar S1, kita ambil contoh dia memiliki gelar S1 sistem informasi, kemudian satu lagi yaitu manajemen. Jadi nanti untuk S1 manajemen ini tidak perlu lagi ditambah pada riwayat pendidikan teman-teman, karena alasannya adalah itu setingkat dengan S1 sistem informasi. Jadi nanti yang kita tambahkan cukup jurusan yang kita gunakan pada saat mendaftar atau melamar teman-teman. Kemudian ada juga hal yang sangat penting untuk diketahui bahwa tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar, kemudian menengah, dan atas dengan mengklik tombol tambah pendidikan. Jadi di sini teman-teman ada tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di sini nanti untuk menambahkan pendidikan SD, SMP, dan SMA itu kita nanti cukup klik ini tambah pendidikan sehingga nanti muncul seperti ini teman-teman, yaitu di sini ada nanti kolom tambah pendidikan atau formulir untuk menambah pendidikan. Jadi di sini nanti teman-teman tingkat pendidikan itu mulai dari SD, SMP, dan juga SMA. Kemudian nanti kalau sudah siap diisi semua ini, maka nanti klik simpan. Kemudian juga ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh pelamar dalam hal mengisi riwayat pendidikan. Yang pertama adalah isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal, mulai dari SD sampai dengan S1 teman-teman. Jadi nanti silakan diisi lengkap itu teman-teman. Kemudian nanti yang kedua adalah untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar atau SLTP atau SMP atau SLT atau SMA dan sebagainya sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Karena nanti di sini teman-teman untuk tingkat pendidikan itu tentu di sini SLTP. Kemudian nanti jurusannya buat di sini adalah SLTP karena memang untuk SD dan SMP itu tidak ada jurusan teman-teman. Jadi buat saja nanti di sini adalah SLTP. Kemudian ada juga nanti untuk tingkat pendidikan SMK itu masukkan nama jurusan sesuai dengan jurusannya waktu SMK teman-teman. Kemudian untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi masukkan nanti nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah yang digunakan pada saat melamar teman-teman. Kita teruskan hal berikutnya adalah Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Artinya di sini teman-teman, semua data pendidikan itu bisa kita ubah nanti sebelum kita mengakhiri proses pengisian DRH. Kemudian, jika sudah selesai mengisi daftar riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Kemudian gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Jadi itu juga dimasukkan nanti teman-teman apa gelar depannya, dan kalau misalnya juga ada, kemudian tambahkan juga gelar belakangnya. Kemudian selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Jika peserta pernah mengikuti kursus, silakan klik tombol tambah kursus di sini teman-teman. Jadi saya beritahukan juga teman-teman, kemarin kami juga pernah mengisi DR seperti ini, maka untuk pengisian riwayat kursus ini boleh tidak ada teman-teman. Tetapi kalau misalnya juga ada data-data teman-teman atau pernah mengikuti kursus, maka boleh juga ditambahkan. Tetapi kalau misalnya tidak ada, maka nanti tidak akan berpengaruh pada pemberkasan selanjutnya teman-teman. Jadi seperti itu saja teman-teman informasi yang bisa kita bagikan melalui video ini. Terima kasih and see you on the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.